Ilmu itu seperti binatang buruan yang harus diikat dengan tulisan. Dahulu para pelajar dilarang menulis dengan tulisan berwarna merah. Bagaimana sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim, adab bagi para penuntut ilmu. Kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang bagaimana kita memuliakan buku. Bagaimana kita memuliakan buku yang juga merupakan bagian dari memuliakan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimi ayyujawida kitabatal kitabi wa la yuqarmita wa yatrukal hasyiyata allati yuqarmitu fiha illa 'inda ad-darurati. Syekh Az-Zarnuji berkata, wa minat ta'zimi, di antara bentuk kita memuliakan buku adalah ayyujawidal kitabata, agar seorang pelajar memperbagus tulisan. Tulisan adalah sarana sangat penting di dalam kita menjaga ilmu dan juga mewariskan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya membaca dan menulis. Ketika Allah menyampaikan bahwa Allah 'allama bil qalam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dengan perantara pena. Para ulama juga mengingatkan bahwa ilmu itu adalah seperti binatang buruan yang harus ditangkap dan diikat agar tidak terlepas. Dalam sebuah syair yang terkenal dikatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu quyuduhu. Ilmu adalah binatang buruan, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Sayyid quyudaka bil hibalil wasiqah. Oleh karena itu, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Yaitu tali yang kuat yang dimaksud adalah tulisan yang baik, tulisan yang bisa dijaga dan bisa dibaca dengan baik suatu saat kita membutuhkannya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatruka indal khalaiqi taliqatan. Termasuk suatu kepandiran jika Anda memburu suatu kijang, kemudian Anda membiarkan kijang itu lepas di antara makhluk-makhluk. Artinya ketika kita belajar, ketika kita menimba ilmu dari para guru kita, kalau kita hanya mengandalkan simai atau pendengaran saja atau audio saja, maka ini tidak akan bisa mengikat lama ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu perlu dibantu dengan tulisan, karena tulisan akan mengikat ilmu sewaktu-waktu ketika kita lupa, maka tulisan bisa kita rujuk kembali. Pelajar, penuntut ilmu yang tidak pernah menulis di dalam belajar, tidak pernah mengikat ilmunya dalam tulisan, maka ia ibaratnya seperti orang yang berburu kijang, lalu ketika kijang itu sudah bisa ditangkap, kemudian dibiarkan lepas di tengah-tengah makhluk, dan tentu kijang itu akan hilang. Memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada dua sarana yang dapat menghimpun atau menjaga ilmu. Yang pertama adalah as-sadru, di dalam pikiran kita, di dalam dada kita, ilmu kita hafal, kita rekam dalam memori kita. Sedangkan yang kedua adalah fisutur, dalam bentuk tulisan. Mungkin zaman sekarang berkembang, tulisan tidak lagi disimpan secara fisik, tetapi tulisan disimpan secara virtual dalam bentuk file-file yang bisa disimpan di komputer, bahkan disimpan di alam atau dunia maya atau disebut dengan cloud.
di awang-awang yang suatu saat bisa dilihat atau diunduh kembali untuk kita baca. Karena pentingnya tulisan di dalam membantu kita belajar dan merawat ilmu, maka para ulama mengingatkan agar seorang pelajar memperbagus tulisan ditulis secara rapi, kemudian tulisan tidak lembut, atau dalam istilah kitab ini wala yuqarmita, dan hendaknya tidak menulis dengan tulisan yang kecil, wa yadruka al-hasyiyata, dan meninggalkan tulisan-tulisan pinggir, biasanya tulisan pinggir, tulisan yang kecil, allati yuqarmitu fiha, yang biasanya ditulis dengan cara yang tulisan-tulisan kecil, illa inda darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Biasanya kalau santri menulis hasyiah itu hanya untuk ketika mengaji, untuk menandai. Tapi alangkah eloknya kalau setelah itu disalin kembali di tulisan yang lebih jelas dan lebih rapi. Wara'a Abu Hanifah katiban yuqarmitu fil kitabati. Imam Abu Hanifah pernah melihat seorang santri, seorang penulis, dia menulis dengan tulisan yang lembut. Faqala la tuqarmit khattaka. Faqala la tuqarmit khattaka. Maka Abu Hanifah berkata, janganlah engkau lembutkan tulisanmu, di annaka in ishta nadimta. Karena kalau kamu akan hidup panjang, maka kamu akan menyesal. Ya, wa in mutta tushtam. Jika kamu mati, segera meninggal, maka kamu akan dicela. Yani idza syukhta wa da'ufa basaruka. Yang dimaksud adalah ketika Anda beranjak menjadi tua, kemudian penglihatanmu menjadi lemah, maka kamu akan nadimta, akan menyesal. Karena semakin tua maka mengalami kesulitan dalam penglihatan, maka tulisan kecil tidak akan bisa kita lihat. Oleh karena itu, tulisan yang bisa bermanfaat panjang itu kalau tulisan jelas dan tidak terlalu kecil. Wa hukiya 'an Syekh al-Imam Muhammadin Majduddin As-Salahi, dihikayatkan dari Imam Muhammad Majduddin As-Salahi rahimahullahu annahu qala, beliau berkata, ma qarmatna nadimna, apa yang kami tulis dengan tulisan yang kecil maka kami menyesal. Wa ma intakhabna nadimna, apa yang kami pilih-pilih dari tulisan kami menyesal. Ini seorang Syekh Majduddin As-Salahi menginginkan dua hal. Selain tulisan itu jangan kecil-kecil, yang kedua tulisan itu jangan hanya diambil ringkasannya saja. Tentu ini untuk kepentingan pencatatan yang kita butuhkan jangka panjang. Jadi dalam metode pendidikan, metode pembelajaran, kita menulis ada tulisan yang lengkap, ada tulisan resume atau rangkuman, itu bagus-bagus saja. Tapi ini yang diingatkan ketika terutama media buku itu tidak sebanyak sekarang. Dulu para ulama sangat bergantung dengan tulisan yang lengkap. Oleh karena itu disarankan, diingatkan kalau menulis ilmu itu jangan diambil poin-poinnya, tapi perlu ditulis secara lengkap dari guru-guru kita. Ada sebuah karya ulama yang spektakuler, ternyata itu hasil catatan dari kuliah-kuliah dosennya, yaitu Syekh Rashid Ridho yang menulis kitab Tafsir Al-Manar. Dan kitab Tafsir Al-Manar itu dinisbatkan bukan kepada Syekh Rashid Ridho, tetapi kepada Syekh Muhammad Abduh, karena memang penafsir dari Al-Quran dalam kitab Al-Manar itu adalah Syekh Muhammad Abduh. Sedangkan Syekh Rashid Ridho adalah mahasiswa beliau yang merekam dalam catatan, yang menulis kuliah-kuliah beliau. Ini sungguh luar biasa ya. Dari tulisan Syekh Rashid Ridho kemudian
dia menghasilkan karya, dan tentu karya itu menjadi amal saleh, amal jariah yang mengalir pahalanya hingga sekarang karena kitab itu masih dimanfaatkan dan bermanfaat bagi kehidupan. Wa ma lam nuqabil nadimna. Kemudian Syekh Asy-Syarakhsi juga menambahkan yang ketiga, tadi dua hal yang diingatkan. Yang ketiga diingatkan adalah apa yang tidak kami cross check maka kami akan misal. Ini mengingatkan ketika kita mencatat perlu di cross check kebenaran catatan kita. Ya kalau sekarang karena sumber belajar kita banyak buku, maka perlu dibaca lagi, di cross check dengan buku-buku dan sumber yang ada. Kalau dulu perlu di cross checkkan pada ustadznya, pada syekhnya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa kita meng-cross check sendiri dengan sumber yang ada. Ketika kita mencatat suatu ilmu, seringkali ketika tidak di cross check itu ternyata salah. Ini kita punya pengalaman, terutama ini di pembelajaran agama, bahasa Arab. Seringkali siswa itu turun temurun mengucapkan suatu mufradat yang salah. Dengan PD-nya ternyata setelah kita cek dari mana ini, ternyata itu hasil catatan siswa dari apa yang didengar oleh gurunya. Atau seringkali pelajar seorang santri juga menulis kata-kata hikmah yang keliru tulisannya. Ternyata dia mendapat apa yang didengar oleh dari gurunya dan ditulisnya dan tanpa di cross check, sehingga perlu untuk meng cross check betul enggak tulisan ini. Jangan-jangan itu salah. Saya punya pengalaman dulu sampai di kelas 3 di kelas 3 aliyah kita membuat buku kenang-kenangan itu dengan judul Tadhkirah. Dulu kita nggak tahu, ternyata salah tangkap. Teman kita yang mengusulkan nama Tadhkirah itu salah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Pernah tanya pada guru kita, ternyata bukan tadhkirah tapi tidkar. Tidkar itu kenang-kenangan. Jadi kalau tadhkirah itu karcis, sehingga ketika kita tahu artinya kita ketawa-ketawa bahwa kita menulis buku atau membuat suatu buku kenangan. Ternyata tulisannya bukan misalnya kurasah tidkari album tidkari album kenangan, tapi justru judulnya adalah tadhkirah karcis, dan menjadi candaan yang sampai sekarang masih teringat. Ini satu contoh. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an. Selanjutnya Syekh As-Sarnuji itu mengingatkan, memberi saran tentang bentuk kitab, bentuk buku. Meskipun sekarang sudah tidak relevan lagi karena sekarang perkembangan buku sedemikian rupa. Tapi dulu ketika orang menulis di berbagai sarana tulis menulis, maka bentuk alat atau bentuk sarana lembaran yang ditulis itu macam-macam. Ada yang bentuknya gulungan yang pertama. Konon buku dikembangkan di Mesir dalam kertas papirus yang udah digulung, atau di daun-daun orang Jawa, orang Nusantara daun lontar ditulis digulung. Kemudian ini ide atau pikiran dulu para ulama dahulu, dan sekarang itu diamini karena semua buku sekarang bentuknya murabba. Jadi hendaknya bentuk buku itu adalah tulisan yang kita jadikan buku bentuknya murabba. Murabba itu bentuknya persegi, dan sekarang diamini persegi atau persegi panjang. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah. Sesungguhnya bentuk murabba, bentuk persegi itu adalah bentuk yang dimiliki atau disenangi oleh Abu Hanifah. Ini karena mazhabnya Hanafi, mungkin yang jadi rujukan adalah gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Wa huwa aisaru ila rafni. Dan bentuk persegi itu mudah untuk dibawa, wal wad'i untuk diletakkan, wal mutalaati, mudah untuk dimutalaah, dibuka. Sehingga ini sampai sekarang buku itu
bentuknya ya persegi atau persegi 4. Sangat jarang atau bahkan tidak ada orang mencetak buku bentuknya mungkin bundar lingkaran atau bentuknya gulungan seperti zaman dahulu udah tidak ada. Wayam bagi dan seyukianya alla yakuna fil kitabi, agar tidak ada dalam tulisan syai'un minal humrati, sesuatu dari warna merah. Fa innaha sani'ul falasifati, karena warna merah itu adalah perbuatan para filosof. La sani'us salafi, bukan perbuatan atau perilaku para salaf. Wa min masyayikhina, dan di antara syekh-syekh kita, guru-guru kita, man kariha, ada yang tidak menyukai isti'mala al-markibi al-ahmari, yang memakruhkan, tidak menyukai penggunaan tinta merah. Ini ya mungkin terkait dengan tradisi zaman itu, di mana tulisan itu zaman dahulu itu menghindari warna merah. Di sini dijelaskan dalam konteks zaman itu karena warna merah itu merupakan tradisi para filosof. Sedangkan para filosof ketika zaman itu banyak yang bertentangan dengan ajaran akidah. Munculnya panteisme, wahdatul wujud, teori emanasi dan lain sebagainya. Hingga Imam Al-Ghazali mengeluarkan buku yang mencela para filosof, Tahaffudzul Falasifah, kehancuran para filosof. Di konteks itu, ketika itu tulisan-tulisan warna merah dianggap tidak islami dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan tradisi para ulama. Kemudian kita juga masih mengenal juga di zaman kita tulisan warna merah juga tidak disukai di dalam pembelajaran karena dianggap mengandung ketidaksopanan. Jadi warna merah itu kesannya warna berani. Jadi kalau dahulu guru-guru kita, kalau zaman saya sekolah, kalau nilai merah itu nilai yang jelek. Sehingga warna merah itu hanya digunakan oleh guru-guru kita, satu untuk mengoreksi, yang kedua untuk memberi nilai merah. Sehingga kalau ada murid, ada santri menulis dengan warna merah dianggap tidak sopan. Itu tulisan merah. Ya, dalam konteks sekarang saya kira masih berlaku kalau tulisan itu merah semuanya. Tapi kalau sebagai variasi, ini zaman sekarang justru tulisan yang warna-warni itu dianjurkan dalam rangka ya meningkatkan daya ingat. Ketika kita belajar, ada beberapa teori dalam mencatat agar meningkatkan daya ingat kita. Yang pertama, catatan itu harus rapi. Yang pertama, termasuk kerapian itu kalau kita menyimpan catatan dalam file-file kita. Ini penting. Jadi file yang ada di komputer kita kalau tidak rapi dalam penyimpanannya, sulit kita untuk melacak ulang. Maka perlu disusun dalam folder-folder yang sedemikian rupa dan file yang baik, ketika dirujuk ulang mudah. Buku juga gitu, ketika catatan itu rapi, itu mudah kita lihat, ini kita mutalaah. Yang kedua, untuk memudahkan daya ingat dalam belajar, catatan itu ada warna-warna yang berbeda. Ini penting karena otak manusia itu kalau terhadap sesuatu yang berbeda itu mudah ingat. Jadi poin-poin penting bisa diwarnai berbeda. Warna berbeda itu bisa bentuk fontnya, bisa kecil, ya, bisa italic, bold dan lain seterusnya, atau warnanya. Itu tidak hanya warna merah, warna apa saja. Sehingga pewarnaan itu membantu dalam menguatkan daya ingat kita. Jika kita membaca poin-poinnya itu hal-hal penting dikasih warna yang berbeda, ini memudahkan daya ingat. Karena sebagaimana kita ketahui, manusia itu kalau terhadap hal-hal yang berbeda itu mudah ingat. Ya, seorang guru itu paling ingat muridnya, santrinya satu yang pintar sekali, yang berbeda punya, atau yang nakal itu malah diingat. Kalau yang tengah-tengah yang biasa-biasa tidak berbeda itu tidak mudah untuk diingat. Ini maka dikembangkan dalam teori belajar.
Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita memuliakan buku, termasuk dalam hal yang detail-detail disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.